kita mulai video yang maha keren ini dia kelompok super duper epic yang relain waktu kencannya untuk bikin video ini. Yap, ini dia. Yang pertama, ada Marsha, ada Ana, Ulfi, Bagus, dan Cynthia. Kita semua adalah mahasiswa Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke deh, yuk mulai belajarnya. Jadi, apa itu ergonomi? Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem. Tujuannya adalah menciptakan suatu sistem yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk manusia. Jadi, apa akibatnya jika kita tidak menerapkan prinsip ergonomi dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan mudah sekali terkena stres, kelelahan, gangguan kesehatan, hingga akhirnya akan menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu, apa aja sih lingkup ergonomi? Pertama, bagaimana sistem kerangka dan otot manusia yang sesuai dengan objek kerja dan nantinya akan berpengaruh pada pembebanan otot statis. Yang kedua, yaitu antropometri, yaitu ilmu yang dipelajari agar kita dapat menyesuaikan dimensi komponen kerja dengan dimensi tubuh manusia. Yang ketiga, yaitu tentang sistem analisis dan perancangan produksi di industri, yang nantinya adalah pengaturan sistem produksi yang sesuai untuk meminimalisir tingkat kelelahan pekerja dan keefektifan kerja dan akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Keempat, yaitu metode untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kerja, yang intinya adalah sebuah analisa gerak fisik yang dilakukan pekerja dan bertujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja dan akhirnya angka produktivitas pun meningkat. Yang kelima, yaitu peta kerja dan tata letak produksi, yang intinya adalah penganalisaan alur produksi untuk mengurangi atau meminimalisir waktu menganggur. Berbagai macam peta produksi antara lain adalah peta kerja setempat dan keseluruhan. Peta kerja keseluruhan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, yaitu peta proses produksi. Yang kedua, peta proses produksi. Yang ketiga, peta aliran proses dan diagram aliran. Sedangkan untuk peta kerja setempat yang menggambarkan hubungan waktu dan siklus kerja operator adalah diantaranya yang pertama, peta kelompok kerja, dan yang kedua adalah peta tangan kanan kiri. Yang ketiga adalah peta pekerja dan mesin. Yang keenam, yaitu waktu standar pada proses kerja yang dilakukan oleh pekerja, di mana kita dapat menentukan nilai waktu standar minimum yang dilakukan pekerja dalam satu rangkaian pekerjaan. Rumus untuk mencari waktu baku dan waktu standar adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketujuh adalah pengukuran energi fisik sebagai tolak ukur perbaikan tata cara kerja. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan merancang kembali cara kerja agar meningkatkan efektivitas, efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan bagi pekerja. Beberapa hal yang harus dipelajari antara lain yang pertama, yaitu proses metabolisme. Yang kedua, yaitu perhitungan konsumsi energi untuk kerja fisik. Ketiga, penjadwalan waktu istirahat. Dan yang terakhir adalah metode pengangkatan beban, yaitu yang pertama adalah double pack, head pack, yoke pack, dan hands pack. Selanjutnya, yaitu yang materi ke-8 adalah faktor-faktor psikologi. Jadi, mengapa faktor ini diperlukan dalam ilmu ergonomi? Ya, kita tahu bahwa di dalam bekerja pasti butuh waktu untuk berpikir, merespon, mengingat, memproses informasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu proses yang benar agar kinerja pekerja lebih optimal. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah yang pertama, waktu respon manusia. Yang kedua, beberapa faktor psikologi pada manusia yang mempengaruhi kerja, antara lain yang pertama, daya ingat jangka pendek, kewaspadaan, kelelahan kerja, kelelahan otot, dan rasa bosan. Created using Powtoon.